Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Deskar Printing, yaitu channel yang khusus membahas dunia cetak sablon. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai tinta toyo polymer atau tinta toyo plastik yang biasa kita gunakan untuk mengerjakan cetak sablon gelas plastik cup ataupun cetak sablon kantong plastik. Nah, sebelum memulai videonya, buat teman-teman yang belum subscribe atau baru menemukan channel kami, jangan lupa untuk klik like dan subscribe supaya aku tetap semangat dalam membuat video-video di dunia cetak sablon. Nah, pertama yang biasa kita gunakan untuk mengerjakan cetak sablon gelas plastik cup ya. Biasanya teman-teman yang masih pemula ataupun yang masih belajar akan kesulitan dalam mengerjakan sablon gelas cup menggunakan tinta toyo ini karena biasanya cepat kering di screen ataupun mudah mampet di screen. Nah, kalau orang Jawa biasanya bilang mudah mampet, mungkin kalau yang di luar Jawa biasanya bilangnya cepat kering. Nah, kenapa tinta toyo polymer ini cepat kering di screen dan kenapa mudah mampet di screen? Nah, tinta toyo polymer ini harus diendapkan terlebih dahulu. Ini kalau kita endapkan sekitar 1 minggu. Nah, ini dalam bahasa Jawa ya diendapkan, kalau bahasa Indonesia dinetralkan ya. Nah, jadi tinta ini sebelum dipakai harus dinetralkan terlebih dahulu. Kenapa harus dinetralkan? Supaya tintanya tidak mudah mampet di screen dan tidak mudah cepat kering. Nah, untuk proses penetralannya itu biasanya kita kasih M4. Nah, jika masih baru seperti ini, jika tidak dinetralkan akan mudah mampet. Nah, caranya kita kasih M4, kemudian diaduk-aduk sampai merata ya. Setelah itu didiamkan. Nah, untuk M4 nya jika satu kaleng seperti ini bisa dikasih M4 sampai penuh di atas, kemudian diaduk, kemudian didiamkan. Nah, jika menggunakan tinta yang HD ya, sama-sama untuk tinta plastik itu juga harus diendapkan dulu, sama ya, harus dinetralkan terlebih dahulu karena sama-sama untuk sablon bahan plastik, jadi harus dinetralkan supaya tidak cepat kering ataupun tidak mudah mampet di screen. Nah, untuk tinta baru biasanya encer ya, nanti setelah dinetralkan akan menjadi lebih kental. Nah, untuk tinta baru biasanya encer seperti air. Nah, itu kalau dipakai pasti akan mampet. Jadi nanti setelah dinetralkan, tinta toyonya ini akan menjadi lebih kental lagi. Nah, untuk cara menetralkannya sama ya seperti video-video yang pernah aku upload. Teman-teman bisa cek link di atas. Tapi ini sekarang aku akan jelaskan lagi ya, mungkin teman-teman yang masih pemula atau belum tahu atau masih baru menemukan channel ini, mungkin belum nemu videonya, nanti saya buat penjelasan sedikit ya, mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang masih pemula khususnya ya. Kalau yang udah mahir mungkin udah tahu lah, nggak perlu nonton ini, tapi kalau nonton ya udah makasih. Nggak apa-apa, tonton sampai habis. Oke, kita lanjutkan untuk proses menetralkannya ya. Cara menetralkannya tinta toyo polymer. Ada 2 jenis tinta untuk plastik ya, untuk bahan plastik, yaitu toyo polymer dan tinta Sunrise, merek Sunrise HD, yaitu HD PP HD. Untuk gambarnya seperti ini. Nah, ini yang PP HD, itu sama juga bisa dipakai untuk gelas plastik cup ataupun untuk plastik. Nah, jika tintanya baru sekali seperti ini, biasanya aku kasih M4 sampai penuh di atas, kemudian saya aduk-aduk, kemudian saya diamkan. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk proses penetralannya. Oke, jangan kemana-mana, jangan lupa ya yang belum subscribe. Nah, untuk menetralkannya yaitu dengan cara kita tambahkan M4. Ini jika teman-teman punya tinta 1 kaleng atau 1 kilo, nah kita kasih M4 sampai
penuh batas atas, tapi jangan sampai luber. Nah, kemudian setelah itu diaduk ya. Nah, diaduk-aduk seperti ini, dan ini tidak usah ditutup sekitar 2 atau 3 hari atau 4 hari, atau lebih baik 1 minggu. Itu dibiarkan terbuka, tapi harus sering diaduk-aduk seperti ini. Jadi paling enggak sehari itu diaduk sekitar, ya kalau sempat ya setiap 2 jam, kalau nggak sempat ya mungkin 3 kali, nggak apa-apa. Yang penting harus sering diaduk-aduk supaya empatnya tercampur. Nah, ini tadi sudah kita kasih empat yang merah, kemudian yang hitam juga sudah, kemudian kita kasih empat juga yang putih. Nah, ini tintanya masih baru, kemudian kita kasih empat sampai batas atas ya. Untuk pencampurannya bisa menggunakan empat yang biasa ataupun empat yang super. Nah, ini kita kasih empat sampai batas atas. Nah, untuk proses menetralkannya bisa di tempat terbuka seperti ini ya, atau di luar ruangan supaya dia terkena angin ya. Jadi ini untuk yang hitam 2 kaleng akan kita netralkan juga. Ini untuk hari pertama kita isi penuh sampai batas atas, tapi jangan sampai luber, kemudian diaduk. Nanti hari pertama, hari kedua, 3 dan 4 harus sering diaduk. Nanti lama-lama tintanya akan menjadi lebih kental dan tidak seperti air. Nah, ini seperti air ini kalau dipakai nyablon pasti akan mampet di screen. Kalau masih baru akan seperti air seperti itu. Nah, ini di tempat terbuka ya teman-teman, bisa lihat ini di pinggir jalan. Tapi kalau malam ini tinta kita simpan, kita masukkan ke dalam rumah supaya tidak hilang ataupun tidak dijatuhin sama kucing. Nah, ini setelah 2 hari akan menjadi seperti ini ya, agak ada selaputnya. Ini nggak apa-apa, ini tinggal diaduk aja. Nah, ini diaduk aja supaya nanti tercampur lagi. Pokoknya jangan lupa sering-seringlah diaduk setelah dikasih empat. Setelah itu nanti baru akan enak buat sablon atau buat proses cetak sablon, tidak mudah kering di screen. Nah, kemudian ini contoh yang udah jadi kental seperti ini ya, tidak seperti air. Ini sudah siap pakai, jadi nanti akan menjadi lebih kental seperti ini dan tidak encer seperti air. Nah, mungkin itu aja teman-teman video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu dukung terus channel ini supaya kami tetap semangat untuk membuat video-video di dunia cetak sablon, dan nantikan video-video kami yang lainnya.